Angka stunting sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia jadi perhatian serius pemerintah, termasuk saat pandemi. Presiden Joko Widodo pun meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN bergerak cepat atasi masalah stunting sejak dini di Indonesia. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerjasama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. BKKBN sendiri menyatakan siap melaksanakan mandat Presiden dan akan bekerja sama dengan semua pihak agar penurunan angka stunting di Indonesia bisa dipercepat sejak dini. Dan BKKBN akan bekerja melalui seluruh tenaga penyuluh dan kader yang ada di lapangan. BKKBN akan selalu bekerja sama dengan seluruh lintas sektor, organisasi masyarakat, dan juga pemerintah daerah. Upaya pencegahan stunting sejak dini bisa dilakukan dengan pendampingan remaja dan calon pengantin dalam merencanakan keluarganya di masa depan. Setelah menikah, pendampingan juga dilakukan pada ibu hamil dan pasca persalinan, mulai dari kehamilan, 1000 hari pertama kehidupan, hingga anak usia 5 tahun. Pendampingan ini pun kini ikut dilakukan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Mari kita bersama-sama dari mulai menjaga ibu. Asinya ketika baru melahirkan, itu ya haulaini 2 tahun itu, kalau ajaran agama kan begitu itu. Haulaini 2 tahun menyusuinya, itu dilengkepin aja. Stunting adalah kondisi ketika anak dan balita memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan dalam waktu yang panjang tidak sesuai dengan kebutuhan sang anak. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seberapa penting peran para calon pengantin dan pasangan yang baru saja menikah ikut berkontribusi menurunkan angka dengan gizi buruk di Indonesia? Apa yang dimaksud dengan stunting, lalu bedanya dengan gizi buruk, dan bagaimana keterkaitan dengan COVID-19 yang kita alami selama 2 tahun terakhir ini? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Hasto Wardoyo. Selamat malam, Pak Hasto. Ya, selamat malam. Iya, Pak Kepala BKKBN, banyak yang belum mengetahui apa bedanya stunting dengan gizi buruk. Bisakah Anda jelaskan soal ini? Ya, jadi stunting. Iya, Pak Hasto, silakan. Ya, kan begini ya, stunting itu perhitungan antara tinggi badan dan umur. Jadi dia divonis pendek sesuai dengan umurnya, tidak sesuai dengan umurnya. Ini kan stunting itu begitu. Tetapi ingat bahwa stunting itu pasti pendek, tetapi pendek belum tentu stunting. Ya, jadi jangan sampai nanti orang yang pendek-pendek itu semua merasa stunting. Jadi di mana membedakannya di mana, Pak? Karena ini untuk pengetahuan orang tua yang mungkin anak saya stunting atau tidak, itu pertanyaan mendasar. Iya. Ya, jadi begini, stunting itu kan ada konsekuensi juga, ada gangguan perkembangan. Ya. Jadi tidak hanya gangguan pertumbuhan. Kalau gangguan pertumbuhan itu artinya tidak bisa mencapai tinggi yang optimal. Gangguan perkembangan itu termasuk bagaimana intelektualnya, kemampuan untuk menyesuaikan diri, kecerdasannya, itu penting sekali untuk dilihat dan seperti itu. Maka ada kartu yang namanya kartu kembang anak, ya KKA. Ini nanti BKKBN akan mensosialisasikan kartu kembang anak, bahkan tidak hanya secara offline, tapi juga secara online. Bisa diisi untuk ngecek apakah anak saya, anak kita ini termasuk gangguan perkembangan enggak. Kalau seandainya pendek, disertai dengan gangguan perkembangan, ini patut kita... Jadi 2 hal ya. Yang pertama pertumbuhannya, tinggi badannya terhambat, yang kedua perkembangannya. Ya, nah, perkembangan ini bisa dijelaskan, Pak? Contohnya apa? Yang paling umum begini, misalkan harusnya sudah bisa mengenal warna, tapi belum mengenal warna. Usia berapa itu biasanya, Pak Harto? Ya, harusnya sudah bisa mengucapkan kata-kata atau kalimat, tetapi belum bisa. Harusnya dia bisa merespon terhadap orang lingkungannya, ibunya, bapaknya, tetapi dia belum bisa merespon. Jadi bagaimana respon ini menunjukkan kecerdasan. Dan ini memang
membutuhkan suatu penilaian yang tersendiri, tidak cukup dengan kartu KMS yang melihat berat badannya, tidak cukup dengan melihat tinggi badannya, tapi kartu kembangnya harus diperhatikan, begitu. Nah ini kalau di kota mungkin ketika ada gangguan-gangguan tadi mereka langsung ke dokter dan lain sebagainya. Tapi belum tentu dengan di rural, di desa, kemudian juga di daerah-daerah yang mungkin agak jauh dari pusat kegiatan kesehatan misalnya. Bagaimana hal ini bisa dilakukan supaya mereka mendapatkan informasi yang tepat untuk generasi kita? Ya, betul sekali. Itu di desa memang ada kesulitan ya. Makanya BKKBN itu di bulan November, Desember ini sudah merekrut sebanyak 600.000 pendamping keluarga. Di antara 600.000 pendamping keluarga itu yang 200.000 adalah bidan, yang 200.000 adalah PKK, dan yang 200.000 adalah kader penyuluh itu. Nah, mereka lah yang akan mendampingi keluarga, namanya tim pendamping keluarga. Mudah-mudahan ini learning by doing ya. Jadi kita sambil menjalankan program ini, sambil kita dampingi, kemudian sambil belajar, begitu. Banyak hal baru nanti yang mungkin akan didapatkan, begitu ya, Pak Hasto? Betul, ya. Dan termasuk ini, sebelum nikah, tim pendamping keluarga juga akan mendampingi mereka yang mau menikah. Karena untuk mencegah stunting itu harus betul-betul sebelum hamil itu perempuan sehat dulu. Kita lihat sekarang ini, remaja-remaja putri yang anemia lebih dari 30%. Kemudian yang hamil juga masih di angka 48% yang anemia. Nah, oleh karena itu, pentingnya mengawal sebelum hamil, sebelum nikah, sebelum bulan madu. Saya berkali-kali kampanye untuk supaya ayo jangan hanya pre-wedding aja yang tidak penting. Foto-foto dan lain sebagainya ya boleh lah, tapi bukan itu yang utama. Kan mahal. Lebih baik prekonsepsi. Ayo kita siapkan. Insya Allah murah, tidak mahal dan penting. Oke, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto. Anemia, kurang darah. Jadi pengantin itu harus dicek, terutama ibunya ya, calon ibu ini. Iya betul. Calon istri, calon ibu, remaja putri. Iya, harus dicek dulu. Harus dicek. Dan mungkin kan kalau di kota banyak yang harus dicek ya, dan lain sebagainya, virus dan lain sebagainya. Tapi minimal yang dicek adalah anemia. Ya meskipun kalau yang lain tentu untuk kesehatan janin dan lain sebagainya perlu juga dicek virus atau bakteri dan lain sebagainya. Tapi anemia ini menjadi hal yang penting karena anemia menjadi biang keladi terjadinya stunting atau gizi buruk. Betul sekali. Jadi begini, perempuan itu kan setiap bulan mengeluarkan darah ya, 200 cc karena menstruasi. Dia tidak sadar bahwa dia itu terancam anemia kalau seandainya tidak mengkonsumsi gizi seimbang yang baik. Makanya dari Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas, melalui petugas-petugas kesehatan kan membagikan tablet tambah darah untuk remaja, untuk ibu hamil. Ini penting sekali. Perlu diketahui semua ini bahwa kalau ibu anemia kemudian hamil, maka biasanya juga plasentanya saja tipis. Kalau plasentanya tipis itu plasenta itu kan akarnya ya. Ketika memberikan makanan kepada janin, namanya uteroplasental, hubungan antara rahim dengan bayi, ini adalah plasenta. Kalau plasentanya tidak berkualitas karena tipis, karena ibunya anemia, ibunya kekurangan vitamin D dan sebagainya, maka bisa dibayangkan itu, makanan yang ditransfer ke bayi juga sangat terbatas. Akhirnya bayinya tidak berkembang sesuai dengan harapan yang optimal. Dan itulah pentingnya 1000 hari kehidupan pertama itu kita hitung sejak pertemunya sperma sama sel telur sampai dengan si anak ini nanti lahir dan umur 2 tahun. Itulah 1000 hari. Inilah pentingnya untuk mencegah stunting dan selalu kita sosialisasi dan Pak Presiden Jokowi mentargetkan 14% di tahun 2024. Ini kan tantangan yang luar biasa begitu. Padahal angka stunting di COVID ini logikanya naik. Betul demikian Pak Hasto? Beberapa profesor, para ahli menduga begitu. Memang hasil dari cuplikan data dari Kementerian Kesehatan dari BPS itu ada penurunan tapi sedikit dari 27,67 ini di tahun 2020 menjadi 26,9. Turunnya sedikit sekali ya. 2021 belum ada datanya.
Belum ada, 2021 ini belum akhir ya. Oke. Tetapi para ahli-ahli dari perguruan tinggi ada yang menafsirkan di masa pandemi ini ada kenaikan begitu. Maka nanti kita lihat SSGBI namanya, survei status gizi balita, yang nanti akan tentu disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Kita tunggu aja yang resmi gitu. Oke, kalau kemudian anemia tadi sebelum menikah ya, itu harus dicek untuk kemudian ketika ia menikah lalu hamil, kemudian menjadi anak yang bisa melahirkan anak yang tidak stunting, gizinya baik ya, karena zat besi yang dikandungnya itu cukup untuk kemudian dia bekal untuk tumbuh sang anak. Pertanyaannya ketika memang sebelumnya tidak bisa dicek, lalu kemudian terlanjur hamil dan melahirkan, apa yang harus dilakukan dan bagaimana pemerintah memastikan, negara memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan informasi itu dan juga fasilitas itu di semua daerah, tidak hanya kota. Jangan dijawab dulu Pak Hastowardoyo. Nanti setelah jeda kami akan kembali bersama Kepala BKKBN Hastowardoyo. Saudara tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.